Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Widiati. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Pancasila Bekasi dengan NIM 28920500001. Video saya ini untuk melengkapi tugas UAS pada mata kuliah Manajemen Logistik dengan dosen pengampu Ibu Winasari Kusmaning Tias, SIP, SEMM. Pembahasannya pertama di sini ada logistik dan pemasaran. Aktivitas logistik meliputi penentuan lokasi, transportasi, persediaan, komunikasi, dan penanganan serta penyimpanan material. Semua aktivitas tersebut diperlukan sering dengan adanya kegiatan yang bersifat komersil. Pemasaran berfungsi untuk bertanggung jawab memonitor permintaan pelanggan sekarang dan yang akan datang dan memproyeksikan kebutuhan produk di masa yang akan datang. Sedangkan manajemen material membantu untuk mengembangkan customer service yang baik. Lalu hubungan yang baik antara logistik dan pemasaran akan berpengaruh positif terhadap ketersediaan dan utilisasi sumber daya vital, yaitu dana, tenaga kerja, material, dan fasilitas. Kegiatan pemasaran tidak lepas dari unsur pembaruan perusahaan atau marketing mix, yaitu unsur-unsur yang satu dengan yang lainnya harus saling terkait dan terintegrasi secara utuh. Sehingga apabila salah satu ada ketimpangan, maka proses kegiatan pemasaran akan mengalami hambatan. Dan di sini ada 4 unsur pembaruan yang dimaksud. Yang pertama yaitu produk. Barang atau jasa hasil rancang bangun dan rekayasa perusahaan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Agar dapat diterima oleh para pelanggan, maka produk tersebut harus memenuhi mutu yang disarankan atau yang disyaratkan. Yang kedua yaitu price. Harga yang ditetapkan perusahaan yang dibentuk dari komposisi berbagai pengeluaran baik langsung maupun tidak langsung yang akumulasi sehingga menjadi ongkos total. Ada laba yang diharapkan di dalamnya. Unsur yang ketiga yaitu promotion. Salah satu strategi pemasaran 4P ini bertujuan untuk melayani 2 tujuan. Yang pertama, memberitahu calon pelanggan tentang produk Anda, dan yang kedua, membujuk mereka untuk membeli produk Anda. Lalu yang keempat yaitu place. Kegiatan yang berupaya untuk dapat menempatkan barang atau jasa sampai pada komunitas pelanggan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat waktu, tepat guna, tepat mutu, dan mampu memperoleh dengan cara yang mudah. Tempat atau distribusi fisik berkaitan dengan pengalihan kepemilikan produk dari produsen ke pelanggan. Selanjutnya, ada 5 arus komunikasi. Arus yang pertama, yaitu arus komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi yang mengalir dari seseorang dari tingkat atas kepada penerima komunikasi ke tingkat yang lebih rendah. Yang kedua, arus komunikasi ke atas, yaitu arus komunikasi dari seseorang tingkat bawah kepada penerima informasi di tingkat atasnya dalam suatu organisasi. Arus yang ketiga yaitu komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang mengalir dari individu ke individu lain yang selevel tingkatannya. Yang keempat yaitu komunikasi diagonal, yaitu komunikasi yang menggunakan saluran lain apabila tidak berfungsinya atau tidak mempunyai suatu saluran komunikasi yang ada. Lalu komunikasi yang kelima yaitu komunikasi melingkar. Komunikasi yang mengalir di seluruh aliran komunikasi yang ada. Jalur komunikasi ini menggunakan semua jalur yang ada atau semua arus komunikasi yang ada. Adapun kurva siklus hidup produk. Yang pertama ada tahap pengenalan atau introduction. Tahap di mana perusahaan baru mengenalkan produknya ke pasar dan merupakan tahap awal masuk pasar. Tahap yang kedua, tahap pertumbuhan, yaitu jika tahap pengenalan telah terlewati dan selanjutnya masuk ke tahap pertumbuhan. Maka di tahap ini, perusahaan menerapkan strategi pertumbuhan, yaitu mengerahkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Yang ketiga yaitu tahap kemapanan. Pada tahap ini, perusahaan telah mencapai puncak kinerja dan strategi korporatnya adalah menerapkan strategi stabilitas agar kinerjanya terjaga. Lalu tahap yang keempat yaitu tahap penurunan.
Apabila perusahaan mengalami penurunan kinerja karena berbagai penyebab, maka perusahaan menerapkan strategi pembaharuan, yaitu strategi perusahaan yang berupaya untuk mengembalikan kinerja sebelumnya. Lalu pembahasan yang kedua yaitu tentang perilaku organisasi dalam logistik. Yang pertama di sini ada model penerapan manajemen logistik. Yang pertama yaitu manajemen logistik bersifat sentralisasi. Sentralisasi menggambarkan apakah seseorang pimpinan akan memberikan wewenangnya atau tidak. Para praktisi dan peneliti memandang bahwa sentralisasi merupakan kegiatan pengambilan keputusan dengan kegiatan pengendalian. Lalu yang kedua, manajemen logistik bersifat desentralisasi. Dapat dilakukan apabila dalam suatu organisasi mempunyai beberapa bagian organisasi yang lebih kecil. Setiap manajer harus bertanggung jawab atas seluruh kegiatan termasuk kegiatan logistik di dalamnya. Lalu yang ketiga, manajemen logistik gabungan. Gabungan sistem ini mengkombinasikan antara penempatan manajemen logistik, sistem sentralisasi dengan sistem desentralisasi. Penerapan ini membagi beberapa kewenangan dalam pelaksanaan manajemen logistiknya. Dalam sistem desentralisasi, apabila ditinjau dari saluran wewenang, maka akan terdapat beberapa bentuk organisasi. Di antaranya yang pertama ada bentuk organisasi jalur atau garis, merupakan organisasi yang wewenang berasal dari puncak pimpinan yang dilimpahkan kepada satuan organisasi di bawahnya dalam suatu bidang pekerjaan. Bentuk yang kedua yaitu bentuk organisasi fungsional. Organisasi yang wewenang dari puncak pimpinan dilimpahkan kepada satuan organisasi di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu atau sesuai dengan fungsinya. Lalu bentuk yang ketiga yaitu bentuk organisasi garis atau staf. Merupakan organisasi yang wewenang berasal dari puncak pimpinan dilimpahkan kepada satuan organisasi di bawahnya. Dan di bawah puncak pimpinan diangkat seorang pejabat staf ahli untuk membantu pimpinan tersebut. Bentuk organisasi keempat yaitu bentuk organisasi fungsional dan garis. Merupakan organisasi yang wewenang dari puncak pimpinan dilimpahkan kepada satu satuan organisasi di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu. Lalu yang terakhir ada bentuk organisasi garis, fungsional, dan staf. Merupakan organisasi yang wewenang berasal dari puncak pimpinan lalu dilimpahkan kepada satuan organisasi di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu. Dan pimpinan tiap bidang berhak memerintahkan kepada semua pelaksana yang ada di sepanjang menyangkut bidang kerjanya. Dan di bawah puncak pimpinan diangkat seorang staf ahli. Kita masuk pada pembahasan ketiga mengenai sistem informasi manajemen logistik. Pentingnya informasi dalam logistik. Informasi adalah kunci penting dalam kelancaran logistik dan rantai pasok sebab informasi mendukung manajemen untuk membuat keputusan dengan lingkup luas serta mampu mencakup berbagai fungsi dalam perusahaan. Seorang manajer harus berpandangan luas dengan cara mengembangkan lingkup rantai pasok melalui informasi dan secara luas atau sempitnya, informasi menentukan lingkup global atau lokal. Lingkup yang baik dapat diperoleh dari sumber informasi yang akurat dan teratur pada fungsi organisasi perusahaan. Lalu di sini ada karakteristik informasi. Yang pertama yaitu informasi harus akurat. Data yang akurat sangat diperlukan karena sangat berkaitan dengan pengambilan keputusan. Dan pengambilan keputusan ini dari sebuah informasi yang tidak akurat tentunya akan memperoleh hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Karakteristik yang kedua yaitu informasi harus dapat diakses setiap saat. Maksudnya informasi yang akurat diperlukan, tapi harus di saat yang tepat. Jika informasi out of date, dapat dinyatakan bahwa perusahaan tidak mampu mengakses informasi. Lalu karakteristik yang ketiga yaitu informasi harus tepat. Bahwa informasi harus tersedia secara akurat dan tepat waktu karena suatu informasi dapat mempengaruhi berbagai macam keputusan yang berguna bagi individu ataupun golongan tertentu. Lalu informasi harus dapat dibagi.
bahwa akan lebih efektif jika semua pemangku kepentingan berbagi pandangan tentang informasi yang mereka gunakan untuk membantu keputusan suatu bisnis. Lalu di sini ada 3 fungsi sistem informasi. Yang pertama, menyediakan informasi dengan valid dan efisien. Yang kedua, mendukung proses bisnis dan tujuan organisasi. Yang ketiga, mengefisiensikan proses. Maksudnya, proses sistem informasi harus mampu mengurangi kegiatan rutin tenaga kerja dan mengurangi penggunaan dokumen fisik. Lalu pembahasan yang keempat, yaitu yang terakhir, mengenai perencanaan dan isu logistik. Yang pertama di sini ada langkah-langkah strategis manajemen risiko. Yang pertama ada risk identification, yaitu mengidentifikasikan semua kemungkinan risiko yang mungkin timbul dan mendokumentasikannya dalam daftar risiko. Yang kedua, ada risk categorization, yaitu mengelompokkan risiko ke dalam kategori-kategori dengan pendekatan risk assessment. Risk assessment adalah proses penentuan nilai risiko secara kuantitatif dan kualitatif dan mengenali ancaman kegiatan risiko. Nah, lalu langkah yang ketiga yaitu risk probability dan impact assessment, yaitu menilai menilai kejadian risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya risk probability dan dapat yang ditimbulkan terhadap kelancaran proses logistik jika risiko tersebut terjadi. Langkah yang keempat yaitu risk prioritization, yaitu menentukan prioritas risiko, yaitu mengurutkan semua risiko menurut tingkat probabilitas kejadian dan atau akibat yang ditimbulkan. Lalu langkah yang kelima yaitu risk response planning. Untuk setiap risiko yang menjadi prioritas, dilakukan langkah-langkah sesuai kriteria pengelompokan risiko. Langkah yang keenam yaitu risk response tracking, yaitu membuat rencana tindakan dan periode pelaksanaan risk mitigation, lalu mempersiapkan tindakan jika risiko muncul, dan juga mendokumentasikan informasi yang muncul ke dalam risk register. Langkah yang ketujuh yaitu risk monitoring. Yang pertama yaitu memastikan semua syarat dan prosedur dilaksanakan dengan baik, lalu mengidentifikasi dan mengevaluasi tindakan yang diterapkan dalam menghadapi risiko sebagai masukan bagi analisis risiko berikutnya. Lalu memvalidasi asumsi yang dipakai risk probability dan impact assessment. Lalu langkah yang ke-8 yaitu risk control, yaitu mengambil tindakan perbaikan risiko dan kejadian terjadi, yaitu menilai akibat kejadian risiko dari sisi biaya dan juga waktu, mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul akibat tindakan perbaikan, lalu memperbaiki rencana penanggulangan risiko. Dan di sini ada third party logistik atau 3PL. Di sini ada kekurangan bekerja sama menggunakan third party logistik. Yang pertama ada kurangnya kontrol terhadap inventaris. Yang kedua, biaya masih tergolong tinggi jika pesanan rendah. Kekurangan yang ketiga, memiliki kontrol yang terbatas atas pengalaman layanan pelanggan dan dalam pemenuhan pesanan. Tetapi juga ada kelebihannya. Di sini ada yang pertama, adanya kejelasan status pengiriman barang dan inventory. Yang kedua, kinerja pengiriman barang yang baik dengan biaya yang optimal. Lalu menyediakan jaringan distribusi dengan biaya rendah karena strategi jangka panjang, teknologi yang baik, dan kemampuan kerjasama dengan organisasi distribusi di negara lain. Lalu kelebihan yang keempat yaitu menyediakan pelayanan terkait jasa pabean, kemasan, dan asuransi. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.